Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bareng aku di sini. Kali ini aku ingin membahas mengenai mouse. Mouse di sini bukan berarti tikus ya teman-teman, tapi mouse alat perangkat pelengkap komputer. Selain di komputer juga bisa digunakan di laptop atau mini PC. Sejarah dan perkembangan mouse komputer. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain keyboard. Mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus, serta mempunyai sebuah fungsi utama, yaitu menggerakkan kursor yang bergambar sebuah anak panah, seperti yang Anda lihat di depan komputer di monitor komputer Anda, atau dapat berubah-ubah jika melewati form tertentu. Contohnya menjadi garis hitam vertikal ketika kamu mengetik di MS Word atau nulis di postingan blog. Selain itu juga memiliki fungsi lain, yaitu memberi perintah, yaitu klik kiri dan klik kanan. Pengertian mouse. Mouse yaitu tikus dalam bahasa Inggris, merupakan salah satu perangkat keras hardware dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai alat input utama selain keyboard. Mouse dikategorikan sebagai sebuah pointing device, alat penunjuk atau pemilih. Gerakan kursor di layar monitor mewakili pergerakan dari piranti mouse itu sendiri. Dengan mengarahkan kursor mouse pada ikon atau GUI, Graphic User Interface tertentu, kemudian mengeksekusi perintah dengan cara mengkliknya. Seorang pengguna dapat menjalankan perintah tertentu pada program komputernya. Mouse merupakan peralatan inputan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer yang ada pada layar monitor untuk menjalankan suatu program atau ikon-ikon perintah yang ada pada layar monitor dengan cara melakukan klik kiri, klik kanan, double klik, and drop ataupun scroll lock. Sejarah mouse. Mouse pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Engelbart. Mouse yang pertama merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana, terbuat dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya, kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Saat itu alat ini diberi nama resmi XY Position Indicator for a Display System. Indikator posisi X, Y untuk sebuah sistem tampilan, karena bentuknya yang memiliki kabel panjang dan menyerupai seekor tikus. Alat ini kemudian dipanggil mouse atau tikus. Kursor di layar pun sebenarnya mempunyai nama bug atau serangga, tetapi nama ini tidak menjadi terlalu populer. Pada awalnya, Douglas mencoba untuk menemukan pointing device alat penunjuk yang lain, seperti alat yang digerakkan oleh dagu atau hidung. Akan tetapi, mouse lah yang dianggap paling sederhana dan yang paling mudah untuk digunakan. Mengenai mouse ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan komputer Apple Inc., pengembangan sistem operasi Macintosh. Maka dari itu Apple lah yang akhirnya mendapatkan paten dari penggunaan mouse. Mouse zaman dulu tuh ini seperti ini teman-teman. Iya, seperti ini. Dilihat dari jenis-jenis port mouse, ada 4 macam mouse, yaitu mouse serial. Mouse yang sudah jarang dipakai oleh masyarakat umum ini biasanya digunakan pada komputer Pentium 1 dan 2. Mouse PS2, mouse yang digunakan pada komputer Pentium 3 dan Pentium 4. Jadi ini contohnya untuk mouse di Pentium 1 dan ini mouse untuk yang di Pentium 2. Mouse USB, mouse yang sudah umum digunakan oleh masyarakat luas yang digunakan pada komputer Pentium 3 dan Pentium 4. Jadi ini yang aku gunakan ini adalah mouse USB. Mouse wireless, mouse terbaru tanpa kabel. Kini mouse wireless sudah meluas di kalangan masyarakat. Jadi untuk penyambungannya menggunakan wireless atau seperti Bluetooth atau infrared seperti itu teman-teman. Dilihat dari sensornya ada 3 macam mouse. 1. Mouse mekanik.
Apakah itu mouse mekanik? Yaitu mouse dengan sensor mekanik berupa bola karet logam di sisi bawah mouse yang dapat berputar ke semua arah. Sensor mekanik tersebut mendeteksi arah putar bola dan menggerakkan pointer kursor pada layar sesuai arah tersebut. 2. Mouse optomekanik sama dengan mouse mekanik tetapi menambahkan sensor optik untuk mendeteksi gerakan dari bola mouse. Yang ketiga, mouse optik menggunakan sinar laser atau sinar LED light emitting diode untuk mendeteksi pergerakan mouse itu sendiri. Penjelasan tentang mouse mekanik atau mouse bola. Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Bill Inglis di Xerox PARC pada awal tahun 1970 yang menggunakan bola yang dapat berputar ke segala arah. Kemudian putaran bola tersebut dideteksi oleh roda-roda sensor dalam mouse tersebut. Pengembangan tipe ini kemudian melahirkan mouse tipe trackball, yaitu jenis mouse terbalik di mana pengguna menggerakkan bola dengan jari yang populer antara tahun 1980 sampai 1990. Xerox PARC juga mempopulerkan penggunaan keyboard QWERTY dengan 2 tangan dan menggunakan mouse pada saat yang dibutuhkan saja. Yang kedua, mouse optomekanik, mouse optikal. Selain mouse bola, saat ini banyak digunakan mouse optikal. Mouse optikal lebih unggul dari mouse bola dikarenakan lebih akurat perawatannya, lebih mudah dibandingkan dengan mouse bola. Mouse optikal tidak perlu dibersihkan, berbeda dengan mouse bola yang harus sering dibersihkan karena banyak debu yang menempel pada bolanya. Mouse optikal pertama dibuat oleh Steve Chris dan Mouse System Corporation. Mouse jenis ini menggunakan LED light emitting diode dan photodiode untuk mendeteksi gerakan mouse. Mouse optikal pertamanya dapat digunakan pada alas mousepad khusus yang berwarna metalik bergaris-garis biru dan abu. Di sini juga tersedia. Di sini juga ada mousepad, tapi ini udah bentuknya udah kombinasi ini ya, seperti di gamer-gamer itu ya. Mouse optik atau mouse laser. Mouse laser pertama kali diperkenalkan oleh Logitech, perusahaan mouse terkemuka yang bekerja sama dengan Agilent Technology pada tahun 2004 dengan nama Logitech MX1000. Logitech mengklaim bahwa mouse laser memiliki tingkat akurasi 20 kali lebih besar dari mouse optikal. Dasar kerja mouse optikal dan mouse laser hampir sama. Perbedaannya hanya menggunakan laser kecil sebagai pengganti LED digunakan oleh mouse optikal. Saat ini mouse laser belum banyak digunakan, mungkin karena harganya yang masih mahal. Cara kerja dari mouse itu sendiri yaitu dengan cara menggunakan pancaran sinar laser yang tak kasat mata. Ada siang sedikit terlihat, sinar laser yang dipancarkan bergerak mengikuti tangan pengguna. Sinar laser itu menghidupkan sistem sensorik optik seperti pada mouse optik biasa. Ribuan gambar diambil dalam waktu 1 detik untuk mengetahui pergerakan mouse. Koordinat yang dikirim mouse kemudian digunakan komputer untuk memosisikan pointer. Mouse laser punya keunggulan yang sama ketimbang mouse yang pakai bola. Kalau dibandingkan dengan mouse optik biasa, mouse laser punya keuntungan. Mouse laser bisa digunakan hampir di mana saja, termasuk di tempat mana mouse optik sulit sekali dipakai, misalnya pada paha yang terbungkus celana jeans. Mouse laser cocok sekali untuk dibawa bepergian bersama laptop karena orang tidak perlu membawa mousepad. Bisa dipakai dengan alas apapun dan kalau nirkabel tidak ribet dan tidak menggunakan kabel. Dari semua perkembangan mouse yang tidak banyak berubah adalah jumlah tombolnya. Semua mouse memiliki tombol antara 1 sampai 3 buah. Mouse pertama memiliki 1 tombol. Kebanyakan mouse saat ini yang didesain untuk Microsoft Windows memiliki 2 tombol. Beberapa mouse modern juga memiliki sebuah wheel untuk mempermudah scrolling. Sementara itu Apple memperkenalkan mouse 1 tombol yang tidak berubah hingga kini. Mouse modern juga sudah banyak yang tanpa kabel, yaitu menggunakan teknologi wireless seperti infrared, gelombang radio, ataupun Bluetooth. Mouse wireless yang populer saat ini menggunakan gelombang radio ataupun Bluetooth, sedangkan mouse yang menggunakan infrared kurang begitu populer karena jarak jangkauannya yang terbatas. Selain itu juga kurang praktis karena antara mouse dan penerimanya tidak boleh terhalang.
Berikut ini adalah beberapa fungsi mouse. 1. Memasukkan perintah kepada komputer, di mana cara kerja dari mouse ini adalah dengan cara menggeser-geser mouse di permukaan papan yang datar. 2. Pergerakan pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. 3. Digunakan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan klik memilih item, double klik membuka file, klik tahan dan geser atau drag top memindah item, dan klik kanan menampilkan pilihan menu perintah. 4. Berfungsi untuk menggulung scrolling layar dengan menggunakan roda scroll, mendeteksi gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisinya sekarang. 6. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat, terlebih bagi kita yang sering melakukan aktivitas mengedit foto ataupun membuat desain. 7. Memperbesar atau juga memperkecil tampilan worksheet. 8. Mengaktifkan comment button dan juga melakukan suatu aksi tertentu pada aplikasi. 9. Untuk perintah yang tidak menyediakan menu shortcut, tombol kanan pada mouse berfungsi sebagai tombol enter. Mouse juga bisa berfungsi sebagai pengontrol perbesaran tampilan objek. Yang 11, mouse juga mampu berfungsi melakukan konversi dan instruksi ke dalam bentuk sinyal elektronik yang dapat dimengerti oleh komputer. Perkembangan mouse dari waktu ke waktu. Pada tahun 1963 pertama kali diperkenalkan ke publik. Saat itu fisik mouse masih jauh berbeda dengan mouse yang saat ini kita kenal. Mouse pertama dibuat menggunakan bahan dari balok kayu, menggunakan dua gerigi roda dari logam yang posisinya tegak lurus satu sama lain, serta sebuah tombol berupa sebuah lampu berwarna merah di sisinya. Tahun 1972, mouse dioperasikan dengan menghubungkan ke komputer dan ditampilkan di layar merupakan ide dari Bill Ingles, seorang kolega Douglas Engelbart. Ingles yang bekerja untuk Xerox beserta tim risetnya mendesain ulang mouse karya Engelbart dan menambah beberapa fitur baru yang paling menonjol, yaitu mengganti sistem dua gerigi dari logam kecil dengan sebuah bola yang dapat berputar ke segala arah. Tombolnya pun dapat ditambah menjadi dua. Perubahan lainnya dengan melakukan perbaikan sistem interaksinya dengan komputer. Tahun 1981, Xerox mulai memproduksi secara massal mouse yang dijual secara paket dengan produk komputernya, yaitu Xerox 8010 Star Information System. Hanya saja saat itu komputer besutan Xerox tersebut dijual dengan harga tinggi, sekitar $20.000, yang membuatnya kurang diminati. Tahun 1981 berdirinya perusahaan Logitech di Swiss yang hingga saat ini menjadi pemain utama dalam menghadirkan perangkat mouse. Model pertamanya yaitu P4 dirancang oleh Jean Daniel Decoud dan dipasarkan pada tahun 1982. Tahun 1983, Microsoft menghadirkan mouse pertama buatannya yang dijual dengan harga kisaran $195. Mouse tersebut menggunakan dua tombol dan membutuhkan kartu ekspansi tambahan untuk menghubungkan ke komputer. Tidak lama kemudian, mouse tersebut disempurnakan dengan menggunakan port serial yang sudah terdapat pada komputer. Tahun 1984, Logitech memperkenalkan mouse tanpa kabel yang pertama di dunia. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi inframerah dan membutuhkan sebuah alat receiver yang mesti dipasang pada komputer. Tahun 1987, IBM memperkenalkan perangkat komputernya yang dilengkapi dengan mouse dan keyboard menggunakan koneksi PS2. Sebelumnya, mouse menggunakan konektor 5 pin dan 6 pin. Akhirnya, koneksi PS2 menjadi lebih populer dikarenakan mampu menghasilkan koneksi yang lebih baik. Tahun 1995, mouse pertama yang menggunakan scroll wheel dihadirkan oleh mouse system dengan nama Pro Agio. Namun produk ini tidak diketahui perkembangannya hingga setahun kemudian Microsoft menggunakan teknologi ini pada mouse terbarunya. Tahun 1998, Apple menghadirkan Apple USB Mouse yang
merupakan MOS pertama menggunakan koneksi USB. Hanya saja fisiknya yang bulat membuat tidak nyaman digunakan sehingga produk ini kembali gagal. Namun koneksi USB yang digunakannya mulai banyak diadopsi oleh produsen lain. Tahun 1998, Sun Microsystem berhasil menyempurnakan MOS menggunakan sensor laser yang awalnya diperuntukkan bagi komputernya, Sun Sprout Station Server dan Workstation. Tahun 1999, Agilent Technologies mampu mengembangkan sensor optik pertama yang bekerja tanpa menggunakan bantalan khusus. Solusi ini langsung diadopsi oleh beberapa produsen besar seperti Microsoft, Apple, sehingga Logitech. Tahun 2004, MOS Logitech MX1000 yang dikembangkan bersama dengan Agilent Technology mampu membawa MOS berteknologi laser menjadi perangkat populer yang menggantikan teknologi lampu LED. Tahun 2008, Microsoft menciptakan inovasi dengan menghadirkan Bluetech yang menggunakan elemen dari teknologi laser dan optik. Penggabungan dua teknologi ini memungkinkan MOS bisa digunakan pada berbagai jenis permukaan. Jadi itulah beberapa perkembangan MOS dari tahun ke tahun hingga MOS menghasilkan MOS saat ini seperti yang pada umumnya dipakai oleh semua orang. Cukup sekian review MOS saya kali ini, semoga bermanfaat. Selamat siang.